Lama-lama di 9 hari ke-10, arti sudah 3 bulan, 2,8 miliar dinyatakan selesai semua. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, sekarang itu lunas itu saya berikan ada kronologisnya. Yang pasti ada 3 yang menarik ya, kisah ya kenapa hutang itu lunas. Yang dari pertama, level pertama dulu ya. Nanti sampai yang ketiga itu yang maha dahsyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Kebetulan dikasih ritual dalam waktu 9 hari pertama. 9 hari pertama itu ritualnya untuk menyelesaikan hutang. Saya menerapkan kata-kata dari Pak Haji, dipraktikkan langsung bahwa sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku semuanya hanya untuk Allah saya terapkan. Jadi saya udah nggak mikir lagi itu untuk bayar hutang, untuk bayar cicilan, untuk cari kontrakan, untuk cari kerjaan, mikir anak sekolah, besok makan pakai apa, nggak mikir. Ya, saya intinya ibadah, sholat, udah itu. Saya perbanyak ibadah waktu itu. Dikasih waktu 9 hari pertama. 9 hari pertama Pak Haji nanya, "Bos, gimana 9 hari pertama?" Alhamdulillah Ji, hati saya senang, tenang, nyaman. Saya mengerti arti hidup. Hakikatnya manusia diciptakan diciptakan Allah itu ya harus begini, ya kan? Harus tenang, lapang dada. Oh. Tapi gimana bos? Ya alhamdulillah tenang. Ya udah, nambah lagi 9 hari kedua ya. Di sini terus ibadah lagi. Riyadhah. Ya, itu 9 hari kedua dijalankan. Terus Pak Haji nanya lagi, gimana bos? Alhamdulillah sudah ada titik temu. Progres sudah on. Jadi di 9 hari kedua progres hutang sudah on. Ada satu titik. Utang saya kan 2,8 miliar itu ada 28 titik. Ya dari warung, tetangga, paman, om, bank, perusahaan, toko material. Dulu belum ada pinjol. Belum ada pinjol, dulu ada tetangga, ya kan, gitu. Ada warung rokok, warung sembako, banyak, ya kan, sampai yang gede ini antar perusahaan, ya kan, material, subkon, anak catering, ya kan, banyak. Pokoknya mantep lah, ya kan. Nah, selanjutnya sampai 9 hari kedua, 9 hari ketiga terus progres terus tuh. Hutang lama-lama di 9 hari ke-10, arti sudah 3 bulan, 2,8 miliar dinyatakan selesai semua. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah, sekarang itu lunas itu saya berikan ada kronologisnya. Yang pasti ada 3 yang menarik ya, kisah ya kenapa hutang itu lunas. Yang menarik ini yang dari pertama, level pertama dulu ya. Nanti sampai yang ketiga itu yang maha dahsyat ya. Yang pertama yang agak ini yaitu saya waktu itu jadi ada satu nih, salah satu saya 3 nih, tapi saya urut-urut yang paling agak ringan dikit, yaitu hutang catering di Banten ya. Dulu saya ada proyek di Banten di PLTM, waktu di Bayah gitu, desa Cibarengkok waktu itu kan. Saya ada catering itu kebetulan sama orang preman sana Pak, ya kan. Biasa kalau orang pribumi kan, kalau kita ada proyek di mana harus diberdayakan. Nah, sikat kata saya ada tunggakan 35 juta ya. Itu kalau saya lagi di sini, tiba-tiba orang catering itu ngutus orang daerah. Saya tanya Pak Haji, "Ci, di rumah ada orang dari Banten." "Gimana Ci?" "Udah, begitu lo denger itu, utang lama lunas bos, balik. Jadi di saat kita dibikin teror ya, kita balik ijab kita. Alhamdulillah hutang-hutang lunas. Allah yang lunaskan. Alhamdulillah hutang-hutang lunas. Allah yang lunaskan pasti. Jadi intinya di saat kita diteror, diintimidasi dengan pihak penagih, yang penting lo terima dulu bos. Kenapa ya orang punya hutang ngirim orang menagih? Ya kan uang udah lo pakai.
Iya sih Ji, ya kan. Ya udah lo terima dulu, ini takdir Allah. Kan udah datang juga, udah atas izin Allah, ya kan. Masa kalau lo protes sedih itu berarti lo protes dong, kata Pak Haji gitu. Oh iya iya iya. Ya udah, berarti ya udah emang nasib gue begini kan. Ya udah yang terima ya Allah terima, ya Allah terima, ya Allah terima. Alhamdulillah. Tapi kalau lunaskan ya Allah ya, iya kata. Ya udah, saya minta gitu ya Allah, emang saya terima nasib saya ya Allah. Tapi kalau lunaskan ya Allah, pasti kalau lunaskan ya Allah, pasti lunas, ya kan? Begitu terus. Alhamdulillah Ibu, nggak berapa lama dia dapat saya dapat WA dari dia. Intinya bahwa assalamualaikum, bahwa selama ini dia malah minta maaf, dan alhamdulillah bos, saya hari ini tambang emas di daerah sana sudah dibuka lagi, jadi saya ada pemasukan lagi banyak, ya kan. Waktu itu mohon maaf saya kenapa terima buka catering karena lagi nganggur, ya karena saya udah sibuk dengan tambang emas, ya alhamdulillah. Maka mohon maaf lahir batin demi persaudaraan dulu yang pernah kita bina, ya antara hutang piutang antara bapak dan saya. Dia ngomong gitu Dewa, saya anggap lunas. Alhamdulillah terkabul 35 juta, ya kan. Nah, bebas. Nah, karena terus, dia kalau tidur nggak pakai celana dalam dibebasin alat kami. nah, terus yang kedua ini mengenai saya minjam sesama kontraktor di daerah Cianjur, namanya almarhum Bapak Haji Diki. Ya, saya waktu itu hutang 175 juta, terus saya udah bayar 50 juta, tinggal 125. Jaminannya sertifikat rumah. Ya. Selama dia nagih, dia neror saya. Dia neror ngirim orang terus, ya kan? Begitu neror biasa, saya langsung konsul sama Pak Haji. Ji gini. Udah seperti ilmu saya ulang-ulang. Kadang-kadang saya udah tahu ilmunya Bu, tapi saya diteror saya lupa lagi, hang lagi, stres lagi, ya kan. Stres lagi. Kanan kayaknya bener-bener mau datang orangnya. Memang bener datang Bu di rumah. Saya di sini telepon. Waduh gimana? Yaudah tenang, ya kan. Kan dulu kan nggak ada ilmu kayak gini-gini, nggak ada kan. Yang ilmu macam-macam kayak celana balik itu belum ada itu. Ini kurikulum baru itu, ya. Gitu. Nah, kurikulumnya waktu itu cuman berprasangka baik di balik hajat-hajatnya. Itu kurikulumnya itu pertama. Ya, sama terima takdir Allah, ya. Tetap saya menjalankan tugas itu, lama nggak lama terus hilang tuh Bu. Hilang yang nagih di Cianjur itu, yang nagih rumah saya. Nggak lama, seminggu atau 2 minggu dapat kabar kalau Haji Diki itu meninggal. Wow, kok meninggal? Terus utang sertifikat rumah saya gimana sama dia, ya kan? Gitu kan? Waduh, gimana? Ya udah deh, intinya adem dulu lah, ya kan? Emang selama seminggu 2 minggu tuh nggak ada yang nagih. Kira-kira 3 minggu atau 4 minggu kemudian, minimal hari ke-40 deh, saya ditelepon sama istrinya. Pak Bambang ya, iya mohon maaf saya istrinya Pak Haji Diki. Oh ya Bu Haji, mohon maaf ya gimana? Ini saya oprak-oprak semua di kantor Bapak, ini ada amplop isinya kayaknya ada sertifikat atas nama Bapak. Cuman Bapak masih ada tunggakan yang suami saya ya. Oh ya Bu Haji, berapa Pak? Dibuka lagi. Wah nggak tahu Bu Haji, pura-pura lupa. Sebentar saya tanya. Dia nyari-nyari kan. Nyanyi, oh iya Pak, Bapak dulu pernah ada bayar, ini total 175, tanggal sekian disebutin, ini masih sisa 125. Oh iya Bu Haji, iya saya baru ingat Pak. Ya terus gimana Pak? Ya kan. Ya akhirnya saya ngomong terus terang, saya cerita bahwa saya di sini, terus saya juga sebut nama dia, mengiming-imingkan, emang dia lagi sepi usahanya juga, saya mengiming-imingkan, saya bantu doa usahanya dia biar maju lagi sebagai pengusaha cluster plan, pemecah batu, nah gitu sama-sama, ya kan. Akhirnya nggak ada sebulan dia nelpon saya, ya kan, saya suruh ke sana ke Cianjur. Saya takut tuh, ya kan. Tapi begitu seminggu 2 minggu saya nggak mau datang. Akhirnya saya ada teman, saya izin sama Pak Haji sehari, saya boncengan tetangga saya ke Cianjur nemuin. Begitu udah ketemu, datang ke rumahnya, begitu ketemu ya Bu Haji langsung, oh ya ini Pak Bambang ya, iya silakan duduk. Waduh, kenapa lagi kan? Sebentar Pak, langsung dia masuk kamar, keluar bawa amplop coklat Bu, bawa amplop coklat. Ngomong, Pak, langsung dia tanpa babi Bu, dia pengen mempersingkat
Pak begini, ya alhamdulillah terima kasih Bapak Bambang waktu itu doakan saya, usaha saya lancar gini, alhamdulillah Pak. Sekarang berjalan lagi usaha tambang batu saya ya, dan atas terima kasih saya Pak, dan mohon maaf saya atas kelakuan dari suami saya almarhum waktu itu mengirim orang-orang yang untuk mengintimidasi meneror keluarga Bapak bikin nggak nyaman, keluarga kesian, sementara Bapak juga nggak ada hasil gini bla 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 bla. Intinya saya minta maaf atas nama keluarga almarhum sekian-sekian. Utang Bapak saya anggap lunas. Saya dikasih sertifikatnya deh Bu, alhamdulillah. Gitu. Nah yang ketiga lebih takjub lagi, utangnya itu waktu itu 1,2 M sama kontraktor. Saya masih ada tanggungan 5 proyek yang belum saya selesaikan. 5 proyek itu kalau saya kerjain sendiri 800 juta ya kan. Tapi karena saya juga nggak punya uang, udah nggak ada tenaga lagi, akhirnya proyek itu di take over. Biayanya jadi mengangkat 400 juta jadi 1,2 M. Saya diteror juga. Nah waktu diteror itu saya disomasi, dipanggil polisi. Begitu panggil polisi, panggil polisi lo takut polisi apa takut sama Allah? Takut sama Allah, datang lo ke kandang gitu kan. Udah ke kandang lagi ya kan, ke kandang udah ijab ngai semua, ngurusin saya ini volunteer Bu, ngurusin anak yatim. Waktu Riado itu dari yang yatim baru datang, yang masih kecil-kecil saya urusin lah, kalau berak saya cebokin, pokoknya saya rapihin semua gitu sampai pulangnya malam tahajud gitu baru saya pulang. Waktu itu begitu. Nah selesai saya dipanggil polisi, saya tetap kemari. Yang kedua juga begitu kan, Ci ini panggilan kedua. Lu takut polisi atau takut sama Allah? Takut sama Allah Ji, datang lagi kemari. Gitu. Pokoknya gak bergeming. Saya tetap ngecas dulu sama Pak Haji kan. Padahal saya ilmu udah tahu kan, dibekalin terus, cuman di saat kita lemah lagi ya cas lagi, dikuatin lagi. Nah sampai di panggilan ketiga. Di panggilan ketiga juga, Ci, ini kalau saya nggak datang, saya dijemput paksa Ji, bisa-bisa dia ke kandang. Lo takut sama Allah, takut sama polisi sih? Ya Allah lah Ji, datang kemari. Ya udah, akhirnya saya kemari, saya udah pasrah. Pokoknya saya udah lepas, saya udah nggak mau mikirin hajat, ya kan. Lagi enak seminggu 2 minggu SP3 udah nggak ada jemput paksa. Tiba-tiba dia itu datang telepon, duit lo yang 1 juta ada nggak, yang duit gue 1 juta lo pakai waktu buat makan anak buah lo, ya kan. Diinget gak tau tiba-tiba itu, ya kan. Ingat 1 juta waktu itu kan memang nggak ada duit, saya minjem secara pribadi gitu kan. Tapi saya diam, alhamdulillah kayaknya mau lunas nih kan gitu. Tiba-tiba dia nagih yang 1 juta, lebih marah daripada 1,2 M. masalahnya makian lebih hebat daripada tagihan 1,2 M gitu. Nah terus saya lagi di kanan gitu, Pak Haji ngeliat, bos kenapa bos cengesan gitu sambil merung kayak orang gila ya kan. Saya cerita ya kan gini minta 1 juta, udah ke kantor loh ya kan. Kantor saya menghadap Pak Haji, keluarin duit nih bos, uang anak yatim nih 1 juta ya, lo transfer dia besok pagi ya kan. Oh iya Ji, siap. Begitu saya transfer 1 juta, saya kirim bukti ke WA, contreng 1, contreng 2 warna biru ya kan, artinya sudah kebaca kan. Sampai detik ini Bu nggak ada komen dari dia Bu, alhamdulillah. Tuh 1,2 M lunas dengan uang 1 juta uang anak yatim, alhamdulillah. Tuh. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.